Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas dua jenis ion yang sangat penting dalam kimia, yaitu anion dan kation. Anion adalah ion yang bermuatan negatif, sedangkan kation bermuatan positif. Keduanya berperan besar dalam membentuk berbagai senyawa kimia yang kita temui sehari-hari. Contohnya saja sodaku yang terdapat di dalam makanan. Rumus kimianya adalah NaHCO3, yang artinya senyawa ini terdiri atas ion Na+ dan HCO3-. Nah, di sini ada lambang dari ion Na+, yang termasuk kelompok ion positif, sedangkan ion PO43- dan Cn- merupakan ion negatif. Oleh karena itu, mari kita pelajari lebih dalam tentang apa saja nama-nama anion dan kation beserta rumus kimianya. Pastikan kalian menyimak hingga akhir. Sebelum kita mengetahui apa saja contoh-contoh anion dan kation, kita perlu terlebih dahulu memahami pengertian anion dan kation itu sendiri. Kation adalah atom netral yang kehilangan satu atau lebih elektronnya, sehingga bermuatan positif. Sedangkan anion adalah atom netral yang memperoleh satu atau lebih elektron, sehingga muatannya berlebih dan menjadi negatif. Oke, jadi jelas ya perbedaannya. Kalau kation kehilangan elektron, sedangkan anion mendapatkan elektron tambahan. Mari kita mulai mengenal nama-nama ion tersebut. Saya telah menyusun daftar ion-ion ini menjadi kelompok yang mudah dipahami. Dimulai dengan kation dari unsur-unsur golongan 1A, 2A, dan 3A. Dilanjutkan dengan kation dari logam transisi. Setelah itu, kita akan mempelajari anion dari golongan 4A, 5A, 6A, dan 7A, serta anion poliatomik yang beragam. Yang pertama kita bahas ialah kation dari unsur golongan 1A, 2A, dan 3A. Ada dua hal yang perlu kita ingat. Yang pertama, kation logam mengambil nama dari unsur penyusunnya, dan untuk kation yang memiliki lebih dari satu jenis muatan, maka kita tulis muatan tersebut di dalam tanda kurung dengan angka Romawi. Kation golongan 1A memiliki muatan +1, karena unsur-unsur ini hanya memiliki satu elektron valensi. Elektron tersebut cenderung mudah untuk dilepaskan, sehingga menghasilkan ion yang bermuatan positif. Begitu juga dengan kation dari golongan 2A yang bermuatan +2. Hal ini terjadi karena unsur-unsur golongan ini memiliki dua elektron valensi yang dapat dilepaskan, sementara golongan 3A dapat melepaskan 3 buah elektron, sehingga bermuatan +3. Berikut ini adalah beberapa contoh ion positif dari unsur-unsur golongan 1A, 2A, dan 3A. Perhatikan di sini bahwa nama-nama dari kation tersebut sama dengan nama unsur penyusunnya, hanya saja ditambah dengan kata ion di depannya. Lalu, pertanyaan yang muncul, dari mana kita dapat mengetahui suatu unsur mudah atau sulit melepaskan elektron pada kulit terluarnya? Hal ini berkaitan dengan sifat periodik unsur, yaitu energi ionisasi. Apa itu energi ionisasi? Dan apa kaitannya dengan kecenderungan suatu unsur melepaskan elektron? Jawabannya akan kita bahas pada video lainnya. Nah, selanjutnya kita masuk pada kation dari logam transisi. Namun, sebelum itu, perhatikan contoh berikut. Ini adalah kation poliatomik yang terbentuk dari 1 atom nitrogen dan 4 atom hidrogen, yang memiliki muatan +1. Pada umumnya, anion poliatomik lebih sering ditemukan dibandingkan dengan kation poliatomik. Oleh karena itu, di sini hanya disajikan salah satu contoh dari kation poliatomik, yaitu ion amonium. Oke, sekarang kita lanjut ke ion-ion bermuatan positif yang berasal dari unsur-unsur golongan logam transisi. Ada Ag+ untuk ion perak, Zn2+ untuk ion zinc, dan Pt4+ untuk ion platina. Perhatikan di sini kation dari unsur mangan memiliki 3 jenis muatan yang berbeda, yaitu Mn2+, 3+, dan 4+. Nah, ayo ingat kembali dua poin penting yang telah saya sebutkan tadi, yaitu jika suatu unsur memiliki beberapa jenis muatan,
maka muatan tersebut ditulis di dalam tanda kurung menggunakan angka Romawi. Dapat kita lihat di sini untuk mangan 2 plus, angka Romawinya adalah angka 2. Untuk mangan 3 plus, angka 3, dan 4 yaitu 4 Romawi. Hal yang sama juga berlaku untuk ion-ion dari unsur tembaga, timah, dan besi. Tapi perlu untuk digarisbawahi bahwa contoh-contoh kation yang saya tampilkan di sini adalah ion-ion yang umum dijumpai. Sebagai contoh, ion platina dan kobalt yang terdapat dalam slide ini hanya ada satu jenis muatan. Namun, mengapa jumlah muatannya tetap ditulis dengan angka Romawi? Jadi, kation dari kedua logam ini sebenarnya masih ada jenis lainnya, namun lebih jarang ditemukan, seperti kobalt 3+, yang biasanya ditemukan hanya pada senyawa kompleks. Oleh karena itu, tidak saya cantumkan di sini. Kation berikutnya berasal dari unsur timbal, merkuri, dan emas. Untuk ion timbal terdapat dua jenis muatan, yaitu 2 plus dan 4 plus. Kation Pb4 plus lebih jarang ditemui karena unsur timbal cenderung lebih stabil dalam keadaan bilangan oksidasi plus 2. Sebagai contoh, senyawa timbal 4 klorida akan terurai pada suhu kamar menghasilkan timbal 2 klorida dan gas klorin. Gambar ini menunjukkan bentuk fisik dari timbal, yaitu sebuah unsur dengan warna kilau metalik saat baru dipotong, namun berubah menjadi kusam saat terkena udara lembab. Sebagai logam lunak, timbal ini mudah dibentuk menjadi lembaran, yang menjadikannya material serbaguna. Selain itu, timbal memiliki sifat tahan korosi, sehingga dapat digunakan sebagai pelindung pada kabel tertentu. Keunggulan lainnya yaitu kemampuannya dalam meredam suara, yang membuatnya banyak dimanfaatkan dalam aplikasi isolasi suara. Pada masa Romawi kuno, timbal digunakan untuk membuat pipa air. Namun, karena sifatnya yang toksik, maka penggunaannya kini telah dibatasi dalam berbagai aplikasi modern. Timbal dikenal sebagai racun kumulatif, yaitu jenis racun yang efeknya terus bertambah seiring berjalannya waktu akibat penumpukan zat berbahaya di dalam tubuh karena paparan yang berulang atau berkepanjangan. Selanjutnya adalah kation dari unsur merkuri. Merkuri merupakan salah satu logam berat yang unik. Ia memiliki sifat khas berupa wujud yang berbentuk cairan pada suhu ruang. Warnanya putih keperakan seperti yang terlihat pada gambar di samping. Unsur ini memiliki dua jenis kation, yaitu Hg22+ dan Hg2+, yang memungkinkan merkuri membentuk berbagai senyawa yang berguna dengan unsur lain. Merkuri banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam pembuatan termometer dan barometer. Selain itu, uap merkuri digunakan pada lampu jalan dan papan reklame karena kemampuannya dalam menghasilkan cahaya terang. Salah satu senyawa merkuri yang terkenal adalah merkuri klorida. Rumus kimianya adalah HgCl2, yaitu sebuah zat yang sangat beracun. Dahulu, senyawa ini sempat digunakan untuk mendisinfeksi luka, namun kini tidak lagi dipakai karena sifatnya yang berbahaya. Sama halnya dengan timbal, merkuri juga merupakan unsur racun kumulatif yang mudah diserap oleh tubuh, baik melalui saluran pernapasan, saluran pencernaan, atau melalui kulit yang tidak terluka. Yang terakhir adalah kation dari unsur emas, yang bermuatan +1 dan 3+. Berikutnya kita akan bahas tentang ion negatif. Konsep inti dalam penamaan senyawa anion seperti yang telah saya jelaskan dalam video sebelumnya, yaitu anion akan diberi akhiran ida atau hipo, it, at, dan per. Timbul pertanyaan, kapan kita harus memakai akhiran ida, hipo, it, at, atau per tersebut? Jawabannya, anion tunggal dari golongan 4A, 5A, 6A, dan 7A, serta anion biner akan diberi akhiran ida, sedangkan anion poliatomik akan diberi akhiran hipo, it, at, atau per. Pada slide ini disajikan daftar anion tunggal dari unsur golongan 4A, 5A, 6A, dan 7A.
Mari kita ingat kembali apa yang baru saja saya katakan, bahwa anion tunggal dari golongan ini akan diberi akhiran ida. Contohnya, ion fluorida. Anion ini mengambil nama dari unsur penyusunnya, yaitu unsur fluorin, yang kemudian ditambah dengan akhiran ida sehingga menjadi ion fluorida. Begitu juga dengan unsur klorin, yang menjadi ion klorida, sedangkan unsur oksigen akan berubah menjadi ion oksida. Selanjutnya adalah anion binar. Contoh dari anion binar ini lebih sedikit dibandingkan dengan anion tunggal maupun anion poliatomik. Untuk penamaannya sama dengan anion tunggal, yaitu diberi akhiran ida, seperti ion hidroksida untuk OH- dan ion sianida untuk Cn-. Bagian terakhir dari video ini adalah anion poliatomik. Sebelum kita mempelajari tata nama anion poliatomik, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa pengertian dari anion poliatomik itu sendiri. Nah, anion poliatomik adalah ion negatif yang terdiri atas lebih dari 2 atom. Ion negatif dari kelompok ini akan diberi nama dengan akhiran hypo, id, at, atau per, tergantung dari jumlah atom oksigen yang terdapat di dalamnya. Urutannya ialah hypo, lalu id, kemudian at, dan terakhir per. Bagaimana maksudnya? Jadi begini, anion dengan jumlah atom oksigen yang lebih banyak akan diberi awalan per. Sementara anion yang jumlah atom oksigennya lebih sedikit akan mendapat akhiran at, dan anion yang atom oksigennya lebih sedikit lagi akan mendapat akhiran id. Lalu yang terakhir, hypo. Artinya, jumlah atom oksigen pada anion yang akhiran hypo akan lebih sedikit dibandingkan anion yang akhirannya per. Poin penting lainnya di sini adalah terdapat korelasi antara akhiran hypo, id, at, atau per dengan bilangan oksidasi dari atom pusat dalam anion tersebut. Anion yang memiliki awalan hypo mempunyai bilangan oksidasi atom pusat yang lebih rendah dibandingkan anion yang berakhiran id. Dan id memiliki biloks unsur atom pusat yang lebih rendah dibandingkan at. Begitu seterusnya. Hal ini berarti bahwa biloks tertinggi dari atom pusat pada anion poliatomik berada pada awalan per, dan yang terendah pada awalan hypo. Jadi singkatnya, semakin tinggi bilangan oksidasi atom pusat, semakin banyak atom oksigen yang terikat dalam anion tersebut. Mari kita perhatikan contoh berikut. Ion nitrat memiliki 3 buah atom oksigen, sedangkan pada ion nitrit hanya terdapat 2 buah atom oksigen, sehingga ion NO3- diberi akhiran at, yang menandakan jumlah atom oksigennya lebih banyak dibandingkan NO2- yang diberi akhiran id, dan artinya bilangan oksidasi unsur nitrogen pada anion NO3- lebih besar dibandingkan anion NO2-, yaitu plus 5 pada NO3- dan plus 3 pada NO2-. Selanjutnya, kita akan bahas anion poliatomik yang memiliki bentuk lain, yaitu anion dengan tambahan unsur hidrogen atau H+. Sebagai contoh, perhatikan ion sulfat. Ketika sebuah atom hidrogen ditambahkan ke dalam anion ini, rumus ionnya berubah menjadi bermuatan -1 dari yang sebelumnya bermuatan -2. Namanya pun ikut berubah menjadi ion hidrogen sulfat atau dikenal juga dengan ion bisulfat. Hal yang sama berlaku untuk ion sulfit dan fosfat. Perhatikan pula bahwa jika atom hidrogen yang ditambahkan berjumlah 2, maka nama ion tersebut akan diawali dengan kata di sebelum kata hidrogen. Seperti H2PO4, namanya adalah ion dihidrogen fosfat. Nah, ini dia contoh anion yang memiliki keempat jenis penamaan, yaitu hypo, id, at, dan per. Sesuai dengan pernyataan sebelumnya, jumlah atom oksigen pada anion awalan hypo lebih sedikit dibandingkan anion dengan tambahan per. Di sini dapat kita lihat bahwa ion hipoklorit hanya memiliki 1 buah atom oksigen, sedangkan ion perklorat memiliki 4 buah atom oksigen. Selain itu, ada beberapa contoh anion poliatomik lainnya yang menarik untuk kita ketahui, seperti ion permanganat,
ion tiosianat, ion karbonat, dan ion oksalat. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi yang kami bagikan bermanfaat dan membantu dalam memahami topik ini dengan lebih baik. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.